Mamang tuh bingung ya, ada mobil yang nggak laku padahal basisnya sama dengan Mitsubishi, depannya beda malah lebih bagus, tapi nggak laku gitu ya. Ya ini, Nissan All New Livina. Selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Kami penasaran kenapa Nissan Livina generasi keduanya tidak begitu booming di Indonesia. Apakah karena bentuknya? Apakah karena perawatannya? Apakah karena fiturnya? Padahal Nissan Livina generasi kedua ini merupakan rebadge dari Mitsubishi Expander yang seharusnya semuanya menjadi lebih mudah. Ini situasinya mirip dengan si kembar Avanza dan Xenia, Calya dan Sigra, Terios dan Rush. Ya, mobil kembar tersebut bisa dikatakan sukses. Namun ya tidak terjadi pada Livina generasi kedua ini. Mungkin Anda tahu penyebabnya. Silahkan komentar di bawah kalau tahu. Oh iya, hentikan sebentar video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya agar kami tim Motomobi berbahagia. Oke, Livina generasi pertama lahir tahun 2007 dan hanya tersedia 3 trim saja. SV, XV, dan Ultimate. Dengan dua pilihan mesin, 1800cc dan 1500cc. Tujuan ada Nissan Livina ini tadinya untuk menyasar orang-orang di dua kalangan sekaligus. Bagaimana tidak? Mesin 1800cc untuk kalangan kijang dan 1500cc untuk kalangan LMPV seperti Avanza dan Mobilio. Benar-benar proyek ambisius Nissan pada saat itu. Bahkan di tahun 2008 muncul lagi trim dengan versi 5-seater yang lebih compact yang melawan Honda Jazz atau Yaris. Nissan benar-benar serius menyerang semua segmen mobil di Indonesia. Dan benar saja, akibat keseriusan Nissan Livina dan Grand Livina benar-benar menggebrak di Indonesia. Lanjut tahun 2013, terjadi facelift dan kode bodinya berubah. Dari L10 jadi L11. Bentuk depan dan belakangnya berubah. Ada dua pilihan mesin dan dua pilihan bodi panjang dan pendek. Namun karena masyarakat Indonesia sudah pintar, tipe yang 1800cc pada tahun 2015 dihentikan produksinya karena dinilai tanggung dan tidak laku di pasaran. Sudah 12 tahun Livina generasi pertama ini diproduksi. Akhirnya masuk Livina generasi kedua yang sayangnya merupakan rebadge dari Mitsubishi Expander. Apakah rebadge ini bagus? Sebenarnya rebadge Nissan ini cukup niat, tidak seperti Toyota Daihatsu yang menjiplak-plak seperti versi aslinya. Anda bisa lihat Avanza Xenia, Calya Sigra, mukanya mirip sekali. Beda di aksesorisnya saja. Beda dengan Livina generasi kedua ini, mukanya tidak mirip sama sekali. Jadi kami bilang rebadge ini lebih niat pada Nissan dibanding sama Toyota Daihatsu. Kemudian trimnya. Pertama keluar terdapat 4 trim. Dari tipe terendah, E, EL, VE, dan VL untuk tipe tertinggi yang seperti Anda lihat pada video ini. Ya, kami penasaran kenapa Nissan Livina generasi kedua ini kurang sukses di pasaran. Sehingga kami sewa saja dari Rengenet yang kebetulan punya unitnya. Oke, selanjutnya akan direview oleh Mamang used car kami. Ayo silakan Mamang. Mamang tuh sampai pinjam ke Rengenet. Apa yang menjadi faktor dia tidak laku di Indonesia? Sebetulnya ya terjual aja, cuman tidak sebesar dari yang basisnya gitu ya. Kalau yang sebelah gitu ya, ada kan Daihatsu Xenia, padahal yang bikinnya Daihatsu, ada Avanzanya yang laku. Mestinya ini laku dong, tapi enggak, ini kebalik. Yang bikinnya malah laku, yang ini enggak laku. Padahal dari depannya, Nissan Livina ini apa yang bikin enggak laku ya? Padahal bentuk depan ya menurut Mamang ini lebih bagus daripada Expander. Expander ya sesuai selera Mamang ya. Kalau Mamang, kalau Expander itu terlalu kaku gitu ya. Kalau yang Expander Cross itu bagus, laki-laki banget kan. Kalau yang Expander itu kaku-kaku gimana? Ini tuh lebih bagus, lebih membulat. Ada V-motion grillnya ala Nissan. Di sini ada DRL bumerangnya dan di sini headlampnya lebih ngisi gitu loh. Cuman ini kenapa nggak laku? Menurut Mamang sih depannya bagus ya. Bingung. Jadi kaca depannya tuh mirip-mirip juga dengan Expander, cuma beda bentuk depannya aja. Ke pinggirnya, nih pinggirnya kayak gini.
Sama dengan Expander, cuman bawah-bawahnya tuh lebih kelihatan elegan gitu ya. Kalau Expander tuh agak-agak lebih SUV lagi, kalau ini lebih ya city car gitu ya, lebih ke city gitu, lebih ke aspal. Nah ini bannya ya mirip-mirip juga, motifnya juga dengan Expander gitu ya, dengan profil ban 205/55 ring 16, depannya cakram, belakang tromol. Terus dimensinya juga nggak jauh berbeda dengan yang namanya Expander. Ya wheelbase-nya sama, wheelbase itu panjang gitu ya. Yang kalau wheelbase panjang kayak gini, berarti ruang kabinnya juga lapang. Ya udah panjang, wheelbase-nya panjang. Nah belakangnya juga nggak jauh-jauh berbeda dengan Expander. Tapi ini namanya Livina VL. VL itu adalah tipe yang paling tertinggi ya. Masih nggak ada rear defogger juga, ada topi belakang, ada third back lamp sebelah sini. Terus juga lampunya mirip-mirip aja, cuman ini lebih ke V gitu ya, karena ini adalah sebuah Nissan dan di sininya ada rear defogger. Sebetulnya nggak ada yang salah. Terus Mamang tuh lebih suka begini, lebih elegan. Ini ada karakter-karakter SUV-nya di sebelah sini nih, ada jendolan-jendolan kayak gitu. Kalau Expander nggak ada ya. Cuma kalau Mamang lebih simple gitu desainnya. Ini kalau bagasinya dilipat semua, row-nya, lihat luasnya seperti ini dan flat floor gitu loh. Di bawah sini ada tempat-tempat penyimpanan, bisa nyimpen sepatu tuh kalau kotor. Di bawahnya lagi nggak bisa ya, karena yang di bawah situ tuh ban cadangannya ngolong-ngolong dikit. Terus kalau misalnya harus 7 penumpang, nah, sama kayak Expander, apa bedanya? Kenapa nggak laku? Bingung. Tuh kalau mau masuk ke row 3 juga oke tuh. Kita lihat ya seberapa luas. Enak duduknya. Terus ini kan kalau mau enak ya, nah kan gini ya nyendernya. Mentok, cuman enak, proper duduknya. Cuma masih oke. Perjalanan jauh nggak capek-capek amat lah kalau untuk penumpang dewasa. Jadi nggak dipaksakan gitu untuk row 3-nya. Ini gara-gara dimensinya panjang, wheelbase-nya juga oke. Nah di belakang itu ada power socket, tempat nyimpan handphone, cup holder 2 di kiri kanan, dan tempat nyimpan handphone di sebelah sini. Tuh. Ini juga ada. Tuh. Proper. Sama aja dengan Expander. Sekarang Mamang di row keduanya. Oke. Wah, kemarin masih gede kan walaupun ini udah dimajuin tuh ya. Ini kan yang paling mentok nih di sini. Kalau dimajuin aja masih ada sekitar 7 jari headroom oke. Dan semua Livina VL ini udah pakai jok kulit semua gitu, kecuali yang bawah-bawahnya. Dan ini tipe yang AT-nya doang yang pakai jok kulit. Yang VL manualnya itu juga masih fabric. Kalau yang AT udah pasti jok kulit. Tingkat keempukannya biasa-biasa aja, nggak empuk-empuk banget. Cuman paha tersangka dengan baik nih karena joknya tuh panjang dan incline-nya tuh pas. Gitu. Terus kalau masih pengen ada armrest juga ada. Enak ya Livina. Kenapa ya orang-orang pada beli Expander ya? Nih di belakang tuh ada nih double blower. Sini ada double blower. Dan di sini ada kantong kursi, tempat nyimpan handphone, kantong kursi lagi, ada cup holder di bagian trim pintu dan juga barang-barang yang tersedia. Cup holder itu bukan cup holder, bottle holdernya ada 3, bisa muat di trim pintu. Nah, ini semuanya udah teknologi keyless entry gitu ya. Jadi tinggal dikantongin kuncinya, tinggal dipencet tombolnya, dan dalamnya seperti ini untuk di bagian kokpit depan. Nah, ini kursinya tuh udah kulit-kulitan. Tadi Mamang udah mention juga gitu ya, untuk tipe yang matic. Kalau yang manual masih fabric. Terus untuk pengaturan kursinya ada head adjuster, ada 6-way. Ini cuman tuh kayak incline, kayak dimajuin ke depan gitu loh untuk head adjusternya. Terus ada maju mundur, ada sandaran ke depan ke belakang. Kuncinya juga kayak gini dibungkus sama Rengenet nih. Di dalamnya ada lambang Nissan ya. Itu nggak biasa ya, Nissan tuh biasanya lambangnya apa, kuncinya tuh telur. Oh ini mirip kayak Mitsubishi. Dah, nyalain dulu AC-nya. Cuman kalau di Livina itu nuansa hitam, sedangkan di Expander itu lebih banyak ke nuansa beige, lebih gagah gitu ya. Kalau ini nuansanya tuh lebih ke sporty-sportian gitu loh semuanya.
hitam, terus ada wood panel yang begini, yang dark juga, ada piano blacknya di sebelah sini. Ini plastik semua, sini plastik juga, sini plastik juga, dan bentuk dashboard pun mirip. Bentuk setirnya memang agak sedikit berbeda dari Mitsubishi. Speedometernya juga mirip-mirip aja ininya, tombol-tombol putaran kayak gini, fisik nih sama juga dengan Expander. Head unitnya tuh kayak gini, tuh ya, kecil-kecil aja, dan ada radio, audio player, video player, phone, application, mobile link, yang kayaknya mungkin bisa terhubung dengan smartphone. Settingnya ada apa aja, sistem. Nah, dia tidak berhubungan sama sekali dengan mobilnya. Di sini nggak ada MID sama sekali, cuman urusan entertainment. Masih ya oke lah. Dan di sini nih ventilasi AC, dan di sini juga putar-putaran AC-nya, semburannya lengkap sampai ke front defogger, dan di sini untuk buka saluran AC dari luar ke dalam, sirkulasi. Nah, di sini ada tempat-tempat penyimpanan buat kartu lah, buat apa kayak di sini bisa ditutup. Terus juga ada power socket. Terus transmisi maticnya seperti biasa di sini. Rem tangannya sama kayak Expander juga, yang tipe-tipe awal ya. Terus juga ada cup holder, ada box di sini yang gede dan bisa dilepas ini juga kalau pengen yang agak dangkal. Terus di instrumen cluster nih ya, trip A, trip B, Eco berarti range kilometer dengan bahan bakar yang tersedia, average kilometer per liternya berapa, terus juga average kecepatannya. Ini Eco berarti ya, wah ada bunga. Terus ini kapan kita maintenance lagi, Mamang tuh agak bingung di sini karena ini sudah tersedia cruise control. Sedangkan Livina pada saat keluar itu nggak ada cruise controlnya, hanya ada di Expander. Mungkin ini tambahan. Nah, terus untuk di sebelah sini ini adalah pengaturan audio. Dah, sebelah sini kan cruise control ya. Nah, sebelah kanan sini ada start stop engine, ada electric mirror, terus juga untuk retractable mirror, sama traction control. Sebelah sini power window seperti biasa, central lock dan power window lock. Kepraktisan, di trim pintu seperti biasa, Expander tuh muat 3 bottle holder, coba. Gede sekali. Tempat nyimpan lagi di sini, boxnya gede sekali. Cup holder 2, tempat menyimpan lagi. Ini nggak ada kacanya, vanity mirrornya cuma satu di sebelah sini. Dah, terus sebelah sini ada mode night and day. Duduknya gimana, Mang? Sama, persis sama. Cuman beda ini aja, aneh gitu ngeliatnya. Biasanya ini kayak gini, mereknya tuh Mitsubishi, ini Nissan. Dah, mesin lupa, Mamang. Yuk kita lihat mesinnya. Ini sama juga dengan Expander 4A91. Jadi kalau misalnya amit-amit ya, nggak ada dealer Nissan di mana di kota Anda berada gitu ya, bisa masuk ke dealer Mitsubishi. Cuman mau nggak dealer Mitsubishi nerima Livina kayak gini? Nissan. Jadi saya tahu Mamang, yang namanya maintenance Nissan gitu, walaupun mesinnya sama dengan Expander, maintenance-nya agak sedikit lebih high dari Mitsubishi. Nggak tahu kenapa. Padahal sama-sama aja. Mungkin ya kalau Daihatsu itu lebih murah sedikit daripada yang Avanza-nya di Toyota gitu. Nah, dia punya tenaga 102 horsepower, 103 horsepower, banyak bilangnya antara gitu 102, gitu ya. Dengan torsi 141 Nm yang disalurkan ke roda depan, dan transmisinya yang ini adalah 4 speed otomatis atau 5 speed manual. Dah, tenaganya juga mirip-mirip pasti nggak ada bedanya. So, jadi kayaknya nggak akan ada yang aneh dengan mesinnya Livina sih. Kalau dulu kan Livina itu agak-agak ngelitik gitu, kalau ini nggak mungkin. Ini pasti keren. Yuk. Cara nyetirnya, posisi duduknya, terus juga visibilitas ke depan yang lebar kayak gini, ini mirip sekali dengan Expander, nggak ada bedanya. Cuman beda nuansa aja. Kalau Expander tuh agak-agak beige gitu ya. Kalau ini lebih ke arah hitam-hitam gitu loh si dashboardnya. Jadi kalau penyuka sporty atau yang nggak banyak neko-neko, kayaknya lebih suka dengan nuansa dashboard dari Livina. Empuk-empuknya sama,
empuk ya ini ya, sama dengan expander juga, ngerem juga sama lagi tipikalnya. Ini benar ketiplek banget dengan yang namanya expander. Prediksi Mamang kenapa dia tidak begitu laku di Indonesia gitu, walaupun masih ada penjualan ya. Yang pertama, dia generasi 1 sama generasi kedua itu jauh sekali perbedaannya. Kayak misalnya generasi 1 itu mirip-mirip dengan station wagon. Terus generasi kedua tiba-tiba dia bentuknya MPV crossover gitu loh, yang mirip lagi dengan expander. Kenapa orang-orang lebih milih ke expander aja gitu ya daripada ke Nissan Livina? Sayangnya itu, kenapa Nissan tidak mengeluarkan tipe station wagon lagi gitu bentuknya? Kalau misalnya bentuknya seperti itu, sepertinya Livina nggak akan mengalami ini ya, masih tetap laku. Salah satu faktornya itu yang membuat dia tidak begitu laku. Yang kedua, sorry to say, Nissan nggak sebanyak Mitsubishi untuk dealer-dealernya ya. Jadi membuat, kenapa nggak beli Mitsubishi aja yang lebih murah gitu maintenance-nya. Padahal harga jualnya itu mirip-mirip aja dengan expander. Sepertinya dua faktor tadi itu yang menjadi penentu laku atau enggaknya Nissan Livina. Desainnya nggak ada yang salah sebetulnya. Ya ada objektif, kayak Mamang tuh lebih suka desainnya Nissan Livina daripada expander. Cuman ada beberapa juga yang suka expandernya. Ya itu menjadi penentu juga sih. Sebetulnya nggak jelek-jelek atau nggak buruk membuat jadi mobil ini tuh jelek sekali desainnya. Cuman ya objektif sih jadinya ya. Gimana Bang rasanya pakai Nissan All New Livina itu di dalam kota? Mirip juga dengan expander jawabannya. Untuk stop and go-nya juga oke, torsinya oke, jadi transmisinya juga oke, tetap responsif gitu walaupun dia pakai yang AT biasa ya, bukan yang CVT. Malah Mamang lebih senang pakai AT yang biasa karena maintenance nanti ke depan ya bakal lebih murah gitu daripada CVT. CVT itu kayak ada jangka waktunya gitu. Kalau ini sih masih bisa dibongkar-bongkar ya kalau ada apa-apa. Terus rem juga sama, empuknya juga sama, luasnya sama. Jadi nggak ada yang salah dengan Livina sebetulnya. Yang salah adalah itu tadi yang Mamang udah sebutkan, dua faktor kenapa Livina kurang laku di Indonesia. Kayak Mamang lagi di jalan-jalan sempit nih, kayak Nissan Livina, enak-enak aja kalau di jalan sempit, tidak membuat riweuh yang nyetirnya atau membuat kerepotan gitu. Semuanya kelihatan. Cuma memang kalau dibandingkan dengan LMPV yang biasa gitu, yang lainnya gitu ya, kayak R3 lah, let's say Avanza lah, ini kelihatan mobilnya tuh kayak lebih jebak gitu daripada biasanya. Cuman ya masih oke. Karena Mamang udah di jalan tol, gimana rasanya pakai Nissan All New Livina ini? Yang sebetulnya nggak baru-baru amat, belum ada pembarunya lagi. Nah ini di jalan tol, Mamang tuh ngerasa ya mirip-mirip juga dengan expander. Karena dia bodinya tinggi, dimensinya itu lebih tinggi daripada MPV yang sejenis gitu ya. Dia kalau ada angin itu agak-agak kebawa dikit ya sebetulnya ya. Ada suara angin di spion lah gitu ya. Jadi agak-agak mana ya, makanya juga gitu lagi expander tuh. Tapi kalau soal tenaga, soal suspensi, ini sih enak ya kalau Livina. Udah gitu ada stability control lagi, udah lengkap lah. Remnya juga keren, ada ABS, EBD, BA, ada hill start assist juga. Udah cukup lengkap di Livina. Agak-agak terhempas-hempas nih kalau anginnya gede kayak gini. Ini kebetulan anginnya di luar agak gede ya, yang mirip-mirip juga dengan angin yang ada di tol Trans Jawa. Agak mirip-mirip juga nih anginnya kayak gini. Mau hujan soalnya. Kalau ada yang bilang, cobain deh sendiri. Atau pemilik expander atau Livina, boleh komen di bawah apakah rasanya seperti ini. Anginnya Kita coba ya akselerasinya pakai 4AT biasa. Mesinnya oke. Ini kalau udah kencang banget ya, baru kerasa limbungnya di sekitar 120-an nih. Dan menurut Mamang ini agak ngeri bawahnya sumpah, karena ke bawah-bawah angin gitu loh. Kalau untuk kenyamanan penumpang oke, cuman kalau untuk nyetir sendiri ini ke bawah-bawah angin tuh agak kurang nyaman ya di Livina.
itu kalau cruising di 100 atau 80 itu oke-oke aja. Di 120 udah mulai ngeri menurut Mamang. Bukan ngejelekin, tapi emang faktanya begini. Ini kilometernya si Livinanya yang dipinjam dari Renjenet ini baru 79.220. Yang artinya belum kilometer tinggi banget gitu. Berarti mobilnya harusnya masih prima gitu. Hampir seperti baru. Kesimpulannya adalah kalau nggak suka dengan desain expander, pilih Livina ini. Terus kalau misalkan nggak suka CVT-nya expander, pilih Livina ini. Dah, cuman dua itu aja yang membuat orang membeli Livina. Overall, mengenai Nissan Livina generasi kedua, merupakan pilihan yang tepat apabila Anda suka fitur dan kenyamanan ala Mitsubishi Expander. Dan ya, cocok untuk Anda yang tidak suka mukanya Expander. Harga mobilnya lebih murah daripada Expander, namun sayangnya dikompensasi dengan biaya jasa dan servis yang sedikit lebih mahal daripada Expander. Range harga Livina dengan tipe VL tahun 2019 ini adalah 180 juta sampai 190 jutaan. Cukup menarik dibandingkan dengan Expander yang punya selisih harga lebih mahal 10 jutaan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.